Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Masih bersama channel Sastrowanto. Jangan lupa subscribe, tombol bintang, lonceng, like dan komen. Oke, selamat malam. Kalau pada malam-malam kemarin hostnya biasanya pada malam hari ini yang jadi host adalah sebelum saya tanya-tanya, diperkenalkan dulu. Sastrowanto, Mehmet, Respi. Oke. Pak, hostnya malam ini Supri Wong. Mencoba mengkorek-korek keterangan kedua orang ini. Ternyata sangat menarik sekali. Pengalaman Asik ya, jadi host asik ya. Pengalaman hidupnya. Sungguh sangat hebat sekali. Sampai malah lebih luar biasa. Sampai bisa menggantikan Mas Waldo. Saya loh nggak pernah sampai umur sekian nggak pernah tuh. Jadi pengalaman sampai pasti luar biasa itu. Kok bisa dari apa? Saya kan memang dari segi apa ya, pendidikan itu mungkin Sampai kuliah di mana dulu? ya enggak kuliah secara anunya. Saya dari dilahirkan dari secara kasat mata nggak kuliah ya? saya dilahirkan dari anak petani. Jadi mana kulitnya aja kan bisa diadu. Ya. Loh, hitam loh. Ya kan? Bisa dibandingkan loh. Jauh. Iya. Sebenarnya kita sama-sama hitam. Cuma sampai hitam kelam. Saya kan Kalau saya hitam arang ini. perbedaan anu aja kulit ini mungkin. Iya. Kalau ini hitamnya kereta api, walaupun hitam banyak yang nanti. Ini mau tanya-tanya ini. Ya. Kalau di channelnya Sastrowanto ini banyak anunya. Ini tanya-tanya dulu sebelum berada di Kabupaten Pasir. Mas Wanto ini berada di mana? Oh iya. Jadi Ya. Mas Supri Wong. Saya pengembara ini. Saya seorang pengembara ya. Iya. Jadi kalau asli saya itu Sidodadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Saya adalah orang Apak. Pokoknya orang Apak, orang kepenak lah. Ya, jadi pengen ngapak. Iya. Saya ini orang desa, Iya. gitu kan. Kemudian saya sekolah, bla bla bla. Sebelum sekolah saya pernah nyantrik di beberapa sanggar seni di Jawa sana. Oh, orang seni bawa anu. Iya, Mas sedikit. Wantonya. Oh, baru tahu kali. Orang seni toh. Iya. Jadi saya dulu belajar ketoprak. Oh, ketoprak. Iya. Setelah itu banyak belajar kepada senior-senior atau guru-guru saya yang profesional. Iya. Salah satunya itu ada Mbah Mino, Ya. ada Mbah Yono, kemudian ada Pak Siam, ya, Bu Kemi, Iya. adalah guru utama saya Yang mempelajari yang mengajarkan saya di seni itu iya. pertama kali gitu kan. ketoprak lah istilahnya. Ketoprak, gitu. Nah. Ya, kemudian sekitar tahun 96 atau 95 Wih, udah berlalu yang lalu. lama ya, Oh. lama itu saya sudah berkecimpung di panggung di panggung ketoprak ini dengan bimbingan beliau begitu. Berarti sudah menguasai betul ini ketoprak ini. Ya, tidak menguasai betul, artinya mengenal lah, mengenal dan sudah. Berarti tahu lah lakon-lakon yang sejarah istilahnya ketoprak apa itu? Insya Allah tahu, insya Allah. Oh. Ya, dari situ kemudian orang tua ini kan nggak mendukung awalnya, sama sekali nggak didukung bahwasannya. Untuk terjun ke seni lah. Iya. Oh. Jadi saya kalau latihan ketoprak ketahuan, dihabisi di rumah, saya dimarahin, tidak hanya dimarahin, saya bisa dipukulin sama orang tua saya, sama kakak-kakak saya itu. Itu. Oh, iya. Kan banyak caci maki kepada saya. Mau jadi apa sih? Belajar seni gitu loh dan sebagainya gitu. Nah, kemudian selesai sekolah SD, SMP, SMA, saya nyantri dulu ini dari panggung ke panggung. Dulu ada toko ketoprak keliling. Saya ikut di ketoprak keliling itu. Itu ya. Ikut saya di ketoprak keliling.
ikut mulai dari tempat saya. Hei, Jawa sabar Om Tengah. Ilham, ini masih sabar. Sabar saya. Saya tadi udah minum ini, pil Ya, sabar. lanjut. Ya, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Saya ikut beberapa rombongan ketoprak besar juga begitu. Ya, dan ketika saya di Jogja pernah juga saya belajar banyak juga pada Pak Bondan Nusantara. Ya, Itu pemimpinnya ya? ketoprak yang ada di Itu tokonya. Yogyakarta. Iya. Kemudian di Solo itu ada Pak Klepu. Pak Klepu itu adalah salah satu dedengkotnya ketoprak di Balai Kambang Solo. Iya. Sana. Saya nyantri juga di sana. Dan banyaklah guru-guru yang lain seperti Mbah Pardiman, itu Iya. tokoh ketoprak Puring senior, juga saya belajar di sana. Itu tokoh senior. Ada juga tokoh yang di bawahnya beliau, Iya. profesional juga, ada di sana ada Mas Ngati, kemudian ada Mas Subur, ya, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan karena saking banyaknya lah guru-guru saya yang mengajari seni kepada saya itu saking banyak tidak saya sebutkan itu. Nah, setelah itu 3 tahun nganggur dari ini dari SMA, artinya saya tidak langsung kuliah, tetapi saya Itu dari pihak keluarga gimana? Ya, kok Mendukung keluarga- nggak yang itu? Yang untuk Tidak seni? tahu. Tidak tahu ya? tidak Oh. tahu tidak didukung memang Iya, didukung memang dari SMA kelas 3. Iya. Saya ada sidang keluarga yang mana pertama kali yang mendukung itu mama saya. Sampai saya dimodalin satu stagen itu sabuk yang Sabuk anu ini, ya. yang panjang itu, Panjang itu. sama satu kain jaring. Ya, tunjukkan kalau memang bisa menghasilkan di seni, saya setujui. Dikasih waktu satu tahun itu. Oh. Nah, kemudian kesempatan itu saya ambil. Jadi Ya. selama 1 tahun itu saya ikut manggung kemana-mana. Pada waktu itu honor itu masih berapa? Rp1.000 satu kali main itu. Rp1.000. Tahun berapa kira-kira tuh? Itu tahun 94-95 lah. Itu masih katakan rupiah masih ada harganya itu ya? Iya, iya. Tahun itu. Rp1.000 itu dapat apa itu? Rp1.000 dulu kalau ayam betina itu, betina itu harganya itu sekitar 8.000 waktu itu. 8.000. Iya. Nah, untuk menunjukkan ke orang tua saya hasil dari itu saya sedikit berbohong supaya saya dapat diizinkan di seni ya. Di seni. Jadi honor saya yang 1.000 itu, ya, dan saya cari hutangan 7.000 pada teman-teman dan guru saya. Iya. Saya setiap selesai manggung, saya ke pasar beli babon. Babon itu betinanya ayam ya. Ah. Dan saya bawa pulang. Iya. Saya setorkan ke mama saya, "Mak, ini hasil saya malam ini." Nah gitu. Jadi saya agak sedikit berbohong waktu itu ya. Iya. Karena belum punya hasilnya karena saya masih latihan kan. Masih baru kan. Lama kelamaan meningkat dari 1.000, 2.000, 2.000, 5.000 sampai 10.000 sampai 20.000, 50.000 itu sudah cukup banyak bagi keluarga kami ya, keluarga miskin waktu itu ya. Iya, iya. Nah, pentas seni ketoprak itu honor 50.000 itu sudah banyak sekali. Nah, itu kemudian keluarga mengizinkan saya sepenuhnya, akhirnya dikasih Untuk terjun ke seni. ya, dikasih banyak doa dan dukungan itu kan. Nah, kemudian saya ingin kuliah di bidang seni. Memang saya nggak mungkin lah saya menjadi seorang sarjana, nggak mungkin saya jadi mahasiswa waktu itu, tapi keinginan saya kan besar. Iya. Oh. Jadi orang tua tidak mengizinkan kalau saya kuliah, nanti takutnya nggak bisa bayar dan jelas kan, tanah cuma sedikit, orang tua Iya, kan iya. hanya untuk makan saja. Kayak apa kalau dijual kan. Nah, dengan demikian Namanya saya- tahun segitu ya? Iya, saya sembunyi-sembunyi ini. Iya, iya. Ceritanya saya sembunyi-sembunyi, saya daftar dengan salah satu teman gitu kan, dan diterima di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Iya. di jurusan teater. Di situ. Oh. Nah, itu saya sembunyikan itu kalau saya kuliah. Nah, dari mana saya bayar kuliah? Salah satunya itu adalah pertama barang-barang saya, tabungan saya itu saya kuras habis gitu. Wih, ini berarti kalau saya dilihat ini Mas Sastrowanto ini memang dari nol ini Iya, anunya, dari ya? nol. Dari nol betul-betul nol. Kemudian yang berikutnya saya ikut di ngamen. Ngamen tapi Ngamen. bukan ngamen ini loh ya. Iya. Saya ngamen cuci piring. Jadi ada warung, Iya. beberapa warung yang ada di dekat kampus sampai ke Malioboro sana. Setiap saya ada waktu, saya ngamen ke sana. "Pak, mohon maaf saya mau nyuci piring, nggak usah repot bayar saya dikasih
setengah porsi saja untuk makan hari ini saya sudah senang sekali. Itu ngamen itu. Nah, nyuci piring selelahnya baru saya makan. Habis itu pindah lagi warung yang lain, ke rumah yang lain, Bu. Saya sudah makan tadi di warung sana. Di piring ini kalau bisa di anulah duit walaupun 5.000 kan berapa dikasih duit, ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000 itu. Nanti keliling lagi ke warung berikutnya. Itu yang saya kumpulkan untuk salah satunya membayar kuliah untuk semesteran. Gitu kan. Nah, dan biaya hidup di sana salah satunya. Dan pertama kos nggak punya saya kos nggak punya, nomaden. Jadi saya punya tas besar yang dikasih oleh teman, salah satu teman itu. Ada baju, ada sarung, ada sepatu, ya di situ semua. Kemana-mana saya bawa. Ketika saya kuliah, selesai kuliah, sore-sore itu, saya mau nanti malam mau tidur di mana bebas saya. Karena tidak punya tempat. Jadi saya ngantuk di teras ya, saya tidur di teras orang, saya ngantuk di pinggir jalan ya, saya tidur di pinggir jalan. Yang penting setiap pagi saya harus bangun dan saya berangkat kuliah gitu loh. Itu seperti itu. Itu proses kuliah sampai pada akhirnya semester sekian saya ujian, bingung, nggak punya biaya karena besar ya biaya untuk ujian prakteknya ya. Saya kan mengambil jurusan penyutradaraan gitu. Membutuhkan dana besar. Saya baru nyampaikan ke orang tua bahwasanya, Pak, aku kuliah. Pantau kuliah, Pak. Bengong orang tua. Kaget lah istilahnya ya. Kaget ya. Dan tidak percaya. Iya. Nggak percaya, akhirnya nggak percaya. Kemudian sampai kakak saya, salah satu kakak saya itu bilang, Pak Beda, saking inginnya kuliah, dia berangan-angan menjadi seorang mahasiswa. Jadi bercerita di rumah kalau dia kuliah. Sudah, nggak usah dihiraukan. Kita nasihati sedikit demi sedikit, semoga ininya pikirannya itu kembali normal gitu. Oh, dianggap kayak apa ya, rada-rada kurang anu gitu ya? Gendeng udah setting saya. Oh, gitu perjalanannya. Itu. Akhirnya untuk membuktikan itu perjuangan besar juga. Ratusan kiri kampus. Iya, kan jam kampus. Iya. Saya nyulik orang tua saya itu, saya lagi-lagi Bentar. berbohong lagi. Maksud nyulik itu gimana? Nah ini, jadi orang tua kan belum pernah ke Jogja, kota Jogja, apalagi keraton ya. Iya istilahnya. Saya bilang ke orang tua, Bu, Pak, saya punya celengan itu tabungan yang dimasukkan di itu gambar ayam jago itu kan, celengan itu. Padahal saya nggak punya tabungan itu. Karena uang pas-pasan. Istilahnya berbohong untuk ikan lah istilahnya ya. Saya ngutang sama teman-teman. Duit tak kucel-kucel masukin. Kucel-kucel tak masukin ya. Itu ada sekitar waktu itu mungkin sekitar 150. Iya. 50.000 itu gede banget lah waktu itu. Itu saya bawa pulang ke orang tua. Saya pura-pura ini adalah celengan saya. Kemudian saya banting di depan beliau. Ini Bu, Pak, saya ingin ngajak sampean untuk rekreasi ke keraton gitu. Baru saya pecah. Bro, wah senang orang tua kok dihitung. Banyak sekali uang. Iya, makanya saya ingin ngajak bapak sama ibu ke Yogyakarta, ke keraton. Kan belum pernah ke keraton gitu kan. Oh iya, saya sudah. Sanalah berangkat, rekreasi nih ke keraton, ke Parangtritis dan sebagainya kan. Jalan-jalan ke Malioboro. Setelah itu, Pak, kita harus nginep. Loh, di mana nginepnya? Ada rumah teman saya. Nah, itu saya bawa ke kampus. Zaman itu nggak ngomong hotel itu enggak ya? Enggak, ke kampus saya memang, ke kampus. Dan memang tidak ke hotel juga. Iya. Ke kampus. Nah, di kampus itu saya kenalkan dengan teman saya, salah satu dosen saya, supaya mereka yang menjelaskan kepada orang tua saya. Bahwasanya saya kaget. Apa ekspresi yang pertama dilakukan? Langsung ditampar ya. Pak, Sama orang tua? sama orang tua ya. Saking kaget dan kecewanya menampar saya. Karena orang tua punya rasa ketakutan. Jadi yang diutarakan, kamu itu kuliah, gue ini kuliah, bayar kamu apa? Gue mesti ngerampok, gue mesti copet, gue mesti maling, Pak gitu. Jadi marah langsung orang tua. Kamu itu kuliah itu dengan biaya dari mana gitu kan? Biaya itu kan besar, tetangga itu kuliah itu menghabiskan tanah, sawah dan pekarangan kan. Sementara saya tidak sama sekali. Tampar, kamu pasti mencuri, kamu pasti merampok dan sebagainya, apalagi modal tampang saya itu persis ya rampok ya. Gimana Pak Mehmet? Iya. Itu akhirnya mereka paham ternyata, oh kuliah betul. Pulanglah saya kan dengan orang tua pagi harinya,
dikumpulkan keluarga, disampaikan bahwasanya ini loh, Wanto mahasiswa, Wanto kuliah, kita doakan bersama-sama. Langsung keluarga besar saya langsung menolaknya. Jadi saya sebelum menjadi wong yang di sini di Kabupaten Pasir, saya berkelana ke seluruh daerah. Nah, kalau di Jawa sendiri saya pernah bekerja di televisi. Saya dulu pernah kerja di televisi Pendidikan Indonesia. Kalau sekarang MNC TV, dulu TPI. Saya angkatannya setelah Sule, itu kan dulu ada audisi pelawak TPI di situ ya. Kemudian saya salah satu anggota dari tim GER. GER itu adalah kelompok komedi yang dari Yogyakarta. Di situ ada salah satu pemain yang sebenarnya di situ saya sutradara waktu itu, menyutradari komedi. Cuma ada pemain satu yang tidak bisa ikut, maka saya menggantikan juga. Dan pada akhirnya saya juga di TPI sekian lama di situ. Kalau di TV lain saya pernah di Rati TV. Rati TV itu ada TV Kebumen. Saya juga pernah jadi presenter dengan istri saya berpasangan gini kan. Kemarin baru dulu ya. Saya berpasangan jadi host. Kemudian di Jogja itu saya pernah menjadi presenter Rolasan. Acara Rolasan itu salah satu TV lokal Jogja yaitu Jogja TV. Saya pernah di situ di Jogja TV ya. Kemudian kalau prestasi di karya, salah satu karya film saya nanti bisa dicek di Google. Itu saya kerjasama dengan Dejavu, kelompok Dejavu waktu itu. Alhamdulillah tahun 2004 film saya dapat Piala Citra film pendek terbaik Indonesia. Alhamdulillah. Hebat banget Judulnya Jejak Darah, Surat Teruntuk Adinda. Ya, nanti bisa dibuka di YouTube ada di Makanya aku secara mau mencoba istilahnya, kalau saya lihat dari itu kok banyak banget kayaknya tertarik itu karena kan saya ini biarpun super ini cuma 5 menit lagi. Istilahnya anak petani, tapi biarpun kan untuk teknologi kan nggak mau ketinggalan juga istilahnya. Orang istilahnya kan, iya kan? Petani modern kan. Jadi sambil nyangkul bawa ini juga ya? Iya bawa ini ya. Kalau sudah capek itu kan, ya kan? Istilahnya namanya biar ketinggalan zaman secara itu. Tapi ngomong-ngomong tentang ratingnya sangat naik sekali ketika sampai jadi bintang tamu loh di Sastrowanto. Jelas itu. Aduh, ya luar biasa sekali. Lalu sugan ini bisa dimakan kayaknya? Bisa itu. Oh bisa ya? Bisa. Monggo. Oh ini Boleh toh? Iya boleh. Ini Dari kebun itu. Keras ya bos. Oh ini aja kan? Kayaknya enak ya? Kebetulan tak kira settingan. Kebetulan. Ya silakan lanjut, mau nanya apa lagi? Ya kalau dari segi ya cukup, tapi dari segi saya ambil pengalamannya Bang Memet. Ternyata saya pada malam hari ini ngumpul sama orang-orang yang pengalamannya hebat betul secara pokoknya tidak bisa saya hebat betul. Sedangkan saya istilahnya pada malam hari ini mencoba penasaran aja jadi bos Supriwong gara-gara ini kecut sekali. Saya kira manis. 2016 saya kembali ke Samarinda dan kemudian tahun sekitar 2017 18 mungkin saya baru ke Bogor sini. ngumpul pasir di sini ya. Iya. Itu ada keinginan menetap di Kabupaten Pasir? Kalau keinginan sih ada Mas Pri gitu. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Soalnya nggak ada lagi kesempatan buat pindah. Setidaknya kerasan ya di sini. Iya kerasan. Enak, adem ya. Enak di sini emang enak banget. Tenang, adem gitu kan. Kalau mau parkir nggak repot, mau parkir pinggir jalan itu nggak repot. Gitu. Udaranya enak Mas. Betah di Iya. kabupaten ini ya. Saya juga sangat betah sekali lah. Nyaman. Kalau Bapak di sini kerasan di sini ya? Kerasa nyaman saya. Di sini nyaman.
Saya kan pernah ya, kemana-mana ya di Indonesia ini hampir seluruh pulau saya sudah datangi. Yaitu saya dengan ya, alhamdulillah dengan saya belajar seni saya bisa keliling Indonesia. Ya. Cuma bisa ditemukan di tanah Borneo, termasuk di Kabupaten Pasir ini. Kabupaten Pasir inilah yang saya merasa ketenangan yang sangat luar biasa. Kalau di Kalimantan banyak, saya sudah pernah ke Kalteng, saya sudah pernah di Banjar, saya pernah di Pontianak, sudah pernah. Waktu saya masih mahasiswa, saya pentas keliling itu kan, membawakan naskah itu, keliling ya. Seluruh Indonesia sudah saya lalui. Ya, hampir seluruh Indonesia lah, saya sudah keliling. Pulau-pulau besar di Indonesia. Kalau pulau-pulau kecil ya enggak. Pulau besar. Terus sudah. Takut tenggelam Ketemu sama orang-orang yang berpengalaman. Iya. Ya. Kalau ini dari segi saya kasih pertanyaan, ternyata Salah besar. mau tanya sama Bong Memet yang ini. Gawat ini. Kalau dia nggak bisa menjawab dengan baik berarti dipertanyakan ke Indonesianya Iya. ya. Itu manunya biar Orang Indonesia. Iya. bukan Bong Indonesia kalau udah bisa kasih pertanyaan yang anu. Untuk masalah tadi sawi ya. Ya, Ya. menanam sawi. Jadi saya jelaskan tentang sawi. Enggak, ini yang lain lagi, saya lain lagi. Untuk kangkung itu gimana cara nanamnya? Kangkung. Iya. Kangkung ayo. Kangkung itu Berbeda tanaman ini. kurang lebih juga kayak sawi kan tadi kan. Ya, gimana? Tanahnya cangkul dulu. Iya. Cangkulin dulu kan semuanya kan jajar gitu, pokoknya area yang mau kita tanam tuh cangkulin aja semuanya kan. Itu kalau bisa sedalam-dalamnya kan. Habis dicangkul udah kasih pupuk dulu biar nanti subur toh, dari subur baru tanemin begini, masukin satu sangkul Yang dalam banget. dalam tanah tadi kan dalam udah dalamnya. iya dalamnya udah, nanti tunggu kira-kira 2 bulan tumbuh tuh kangkung. Punter dulu. Oh ya gimana tadi? Boleh dianu lagi? Kangkung di gimana? Walah, Kayaknya salah itu. Ditanam sedalam-dalamnya. iyalah orang nanam itu kan sedalam-dalamnya. Ya salah. Masa salah sih? Ya iyalah. Dicangkul ya kan? Iya, Habis dicangkul kan ada benih kan? iya. Ya digini, digejek itu kata orang anu itu gimana? Kecil. Apa itu? Kalau ditabur ya penuh nih kayak anu. Kayak begitu. Waduh, berarti salah pelajaran saya waktu TK. Gimana dulu dari Saya anak? diajarin dulu tuh cara nanam itu. Cangkul yang dalam. Jadi itu yang diperhatikan ya? Iya. Semua cara-cara saya nanam kayak gitu. Salah kan? Ya salah semua. Salah ya? Waduh. Lagu ini salah berarti. Ya salah. Oh, jadi kangkung nggak ditabur gini ya? Enggak. Gimana tuh? Kalau dari segi anu itu ya dicangkul dulu ya kan? Cangkul. Nah, habis dicangkul selesai dikecek, dikini. Jadi Lo ada kecil itu. cari kayu lah seanu Dipanja. Ya, dipanja. Oh. Kalau di sini didugal. Juga. Didugal. Bolong-bolongin gitu ya. Bolong-bolongin, kasih 2 apa anu kan. Kalau ditabur itu ya tumbuhnya itu ya karena Itu kayak karu-karuan dari semua mendukar ya. jadi pengalaman beda ya. Kalau Supri Ubong ini kan biarpun anu kan dari pertanian itu ya bisa dikit lah. Beda anu mungkin cara anu ya kan. Kalau ini Ahlinya ya. ahlinya ini dari pendidikan. Yang ini Pembukuan. pembukuan. Aduh, Penulis buku. penulis buku ya. Aduh, beda anu tapi dari anu kan bisa dianu apa ya? Istilahnya bukan pengalaman lah Iya. ya kan. Itu kan apa gimana menurut anu kan enggak apa-apa kan? Berarti artinya gini, artinya ya keahlian atau kecerdasan Iya. itu dari masing-masing orang. Seluruh orang itu cerdas, tidak bisa dilihat dari pendidikannya saja. Iya. Contohnya, sampean S1, saya S2. Iya. Saya menguasai pendidikan, sampean menguasai tentang pembukuan Iya. menulis buku ya. Iya. Ternyata saya tidak cerdas di bidang pertanaman. Iya. Sampean juga tidak pintar di bidang pertanian. Siapa yang cerdas? Adalah Suprimong. Bos malam ini. Iya. Betul-betul kita menjadi orang bodoh ya. Sampai itu apa ya istilahnya buat channel apa ya? Channel YouTube sama seorang dosen ya. Istilahnya kan apa dari anu gaji apa gitu kan. Apa sih maksudnya itu?
Maksudnya, ya ya. Yang ngetren mungkin Mas Kris. Bikin ngetren. Bikin ngetren kayak anak muda gitu ya. Iya. Pertanyaan cukup berat ini. Atau bikin kalahin. Iya. Gini Om, Iya. jadi ya karena saya seorang pendidik ya, Ya, pendidik, ya. seorang dosen dan apa namanya, ya saya kenapa saya membuat channel ini itu tentunya punya alasan ya, punya alasan. Yang pertama saya melihat bahwasannya YouTube ini sangat asik sekali untuk media pembelajaran ya secara umum. Maka saya ketika melihat YouTube ini bukan berarti saya berangan-angan punya pendapatan dari YouTube itu, bukan semata-mata itu. Kalaupun toh nanti dapat dari YouTube itu sangat syukur alhamdulillah ya, untuk bisa menambah lah penghasilan itu. Gimana Pak? Ya Wong kan? memet ini. Oh Mehmet. Tetapi alasan yang lain adalah saya ingin membuat channel yang bermanfaat bagi masyarakat ya, bermanfaat, channel yang sehat juga ya, artinya manfaatnya lebih banyak daripada yang negatifnya gitu ya. Itu seperti itu, karena saya lihat banyak channel yang hanya sembarangan dia hanya mengupload mencari sensasi sehingga banyak yang subscribe dan sebagainya supaya penghasilannya cepat banyak itu ya. Saya tidak itu, tetapi bagaimana saya sebagai seorang pendidik tidak hanya di dalam kelas memberikan wawasan, pendidikan dan sebagainya, penanaman karakter, tetapi melalui channel YouTube ini saya ingin bagaimana untuk memberi edukasi kepada masyarakat ya, membuat channel yang bermanfaat lah bagi masyarakat gitu. Ya sudah. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.